Selamat Lebaran bagi teman-teman yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin ya. Semoga mudik kali ini semakin lancar dan semakin nyaman. Khususnya teman-teman yang menggunakan transportasi darat di sepanjang Pulau Jawa dalam 5 tahun terakhir tentu merasakan perubahan yang signifikan dengan adanya tol Trans Jawa. Perjalanan pasti lebih lancar, meskipun bisa jadi ternyata biaya untuk membayar jalan tol lebih mahal dibandingkan dengan biaya untuk membeli BBM, bahan bakar minyak. Menyebalkan nggak ya? Nah, untuk teman-teman yang sebal dengan biaya tol yang semakin mahal ini, agar tidak rugi, menurut saya bisa mempertimbangkan untuk mulai mengkolek saham PT Jasa Marga, emiten dengan kode JSMR, yang merupakan operator terbesar di Indonesia, termasuk tol Trans Jawa. Serius nih. Selamat datang di Investor Level C. Kami coba sharing aspek fundamental dari sisi yang berbeda dan dengan cara yang beda agar teman-teman bisa tetap tidur tenang meskipun banyak badai di bursa. Tonton sampai habis ya. Semangat sehat teman-teman investor level C. Investor yang fokus pada karakter pemegang saham pengendali. Ada kabar baik apa hari ini? Setelah melepas penat sejenak dengan menikmati mudik lebaran melalui jalan darat yang semakin lancar, mungkin teman-teman cukup kaget setelah menghitung biaya tol yang lebih besar dibandingkan dengan biaya BBM-nya. Oleh sebab itu, kali ini saya akan sharing pertimbangan saya untuk mulai mengkolek saham PT Jasa Marga, emiten dengan kode JSMR. Yang pertama, sesuai dengan laporan keuangan tahun 2024, sekilas memang laba Jasa Marga pada tahun 2024 anjlok sebesar 33%. Dari sebesar 6,8 triliun pada tahun 2023 menjadi hanya sebesar 4,5 triliun sepanjang tahun 2024. Namun, apabila kita bedah laporan keuangannya, akan kita dapatkan data bahwa pada tahun 2023 terdapat pendapatan lain-lain sebesar 4 triliun yang berasal dari revaluasi aset. Sehingga laba real Jasa Marga pada tahun 2023 yang berupa cash atau yang bisa dibagikan sebagai dividen sebenarnya hanya sebesar 2,8 triliun, yaitu dari 6,8 triliun dikurangi dengan 4 triliun dari hasil revaluasi. Dengan demikian, secara real, laba PT Jasa Marga pada tahun 2024 sesungguhnya naik cukup tinggi, yaitu sebesar 57%. Wow! Dari mana? Dari 2,78 triliun pada tahun 2023 menjadi sebesar 4,35 triliun pada tahun 2024. Keduanya dengan mengeluarkan
angka dari hasil revaluasi aset. Hal ini berbeda dengan keuntungan lain-lain jasa marga yang diperoleh pada tahun 2022, pada tahun 2021, dan pada tahun 2019 yang diperoleh dari hasil penjualan atau divestasi anak perusahaan yang mengelola ruas tol sehingga menghasilkan cash secara real. Keuntungan lain-lain jasa marga pada tahun 2022 diperoleh dari penjualan ruas tol Jalan Layang Cikampek dan penjualan anak perusahaan atas nama PT Ismawa Trimitra. Sedangkan keuntungan lain-lain jasa marga pada tahun 2021 diperoleh dari hasil penjualan ruas tol Pandaan Malang dan anak perusahaan atas nama PT Marga Lingkar Jakarta. Dan pada tahun 2019, keuntungan lain-lain jasa marga diperoleh dari divestasi atas kepemilikan saham pada PT Transmarga Jateng dan PT Jasa Marga Pandaan Tol. Yang kedua, Tol Trans Jawa yang saat ini merupakan sumber pendapatan yang signifikan dari perseroan praktis baru beroperasi pada tahun 2023 setelah COVID, sehingga pada tahun 2024 mampu memberikan peningkatan pendapatan yang cukup besar. Di antaranya, pendapatan tol Semarang-Batang pada tahun 2024 naik sebesar 150%, dari hanya sebesar 485 miliar pada tahun 2023 menjadi sebesar 1.212 miliar sepanjang tahun 2024. Pendapatan dari tol Solo-Ngawi naik sebesar 258%, dari hanya sebesar 286 miliar pada tahun 2023 menjadi sebesar 1.023 miliar sepanjang tahun 2024. Dan tol Ngawi Kertosono naik sebesar 65%, dari hanya sebesar 419 miliar pada tahun 2023 menjadi sebesar 691 miliar sepanjang tahun 2024. Wow, mantap kan? Di samping ketiga ruas tol Trans Jawa tersebut, mulai tahun 2025 ini, tol Trans Jawa akan bertambah dengan ruas tol Solo-Jogja dan berlanjut dengan Jogja-Semarang, sehingga potensi peningkatan pendapatan sebagai operator jalan tol dari PT Jasa Marga pasti akan semakin besar. Yang ketiga, dengan pertambahan ruas tol dan adanya revaluasi aset, terjadi peningkatan aset perseroan yang cukup tajam, yang disebabkan oleh adanya peningkatan nilai ekuitas perseroan. Sehingga menurut saya cukup wajar apabila terjadi penurunan pada variabel ROE, Return on Equity, dari sebesar 17% pada tahun 2023 menjadi hanya sebesar 10% pada tahun 2024. Perlu kita ingat bahwa Return on Equity pada tahun 2023
yang mencapai sebesar 17% tersebut karena adanya akseptasi atas revaluasi aset pada laba perseroan. Sehingga pada tahun 2023 return on equity meningkat cukup tajam dibandingkan dengan return on equity pada tahun 2022 yang hanya sebesar 9%. Mengapa? Ya, karena revaluasi aset pada tahun 2023 yang senilai 4 triliun diaksep sebagai laba pada laporan keuangan rugi labanya. Hal ini juga disebabkan oleh karena sejak tahun 2023 Jasa Marga belum pernah melakukan divestasi lagi atas ruas tolnya, sehingga tidak terjadi pengurangan nilai ekuitas perseroan. Nah, mungkin tidak banyak investor yang memahaminya dan yang sabar. Sehingga menurut saya wajar bila dalam 2 tahun terakhir harga saham Jasa Marga relatif stagnan di angka Rp4.000. Akibatnya saat ini PBV price book value dari Jasa Marga telah turun menjadi hanya sebesar 50%-an. Padahal di sisi lain potensi peningkatan pendapatan jalan tol Trans Jawa yang baru selesai dibangun sangat besar, sehingga dapat dipastikan ke depan return on equity-nya akan semakin meningkat. Penurunan return on equity pada tahun 2024 dari 17% di tahun 2023 menjadi hanya 10% di tahun 2024 terjadi karena ruas tol perseroan sedang dalam masa konstruksi, sehingga nilai ekuitasnya bertambah namun tol belum beroperasi, yang tentu belum dapat memberikan hasil. Dan yang keempat, menurut saya ini juga sangat-sangat penting, mengingat tujuan dari BUMN yang berbentuk perseroan adalah keuntungan. Maka kenaikan remunerasi dari direksi dan komisaris BUMN tersebut mestinya selaras dengan kinerja perseroan. Menurut saya, direksi dan komisaris Jasa Marga tidak rakus seperti direksi dan komisaris beberapa BUMN lainnya dalam menganggarkan remunerasinya. Dalam 2 tahun terakhir, dengan kenaikan keuntungan di luar revaluasi aset hanya sebesar 1% pada tahun 2023, remunerasi dari direktur dan komisaris PT Jasa Marga turun 2%. Dan dengan kenaikan keuntungan sebesar 57% pada tahun 2024, remunerasi direktur dan komisaris PT Jasa Marga sepanjang tahun 2024 hanya naik sebesar 12%. Bisa dibandingkan bagaimana karakter dari direktur dan komisaris
PT Jasa Marga dibanding dengan bank-bank BUMN yang menurut saya relatif rakus. Karena rata-rata kenaikan remunerasi dari direktur dan komisaris bank-bank BUMN tersebut sangat jauh dan tidak sebanding dengan kenaikan kinerja labanya pada tahun 2024. Yuk, dibandingkan dahulu. Jadi, dengan 4 pertimbangan di atas, agar dapat menggunakan jalan tol tanpa merasa rugi, saat ini saya mulai mengkolek saham PT Jasa Marga. Saya berharap dengan naiknya valuasi saham Jasa Marga nanti ke depan, apabila Jasa Marga memerlukan dana tambahan, Jasa Marga akan mempunyai alternatif opsi rights issue atau menerbitkan saham baru dibandingkan dengan terpaksa menjual ruas tolnya seperti pada tahun 2022, tahun 2021, dan tahun 2019. Analoginya, jangan sampai saat jalan tolnya telah ramai, saatnya musim panen, justru ruas tol tersebut dijual. Kebijakan ini tentu juga sangat rawan dengan unsur KKN, di mana ruas tol dijual di bawah harga dari net present value-nya. Apalagi saat ini porsi kepemilikan saham pemerintah pada PT Jasa Marga masih cukup tinggi, masih sebesar 70%. Bandingkan dengan kepemilikan saham-saham pemerintah pada BUMN lainnya yang rata-rata hanya sebesar 60%. Bahkan pada Bank BRI, porsi kepemilikan saham pemerintah hanya tinggal 53%. Dengan demikian, apabila ke depan PT Jasa Marga memerlukan tambahan dana, menurut saya Jasa Marga dapat memilih opsi melakukan rights issue. Meskipun dengan konsekuensi proporsi kepemilikan saham pemerintah akan sedikit berkurang dibandingkan dengan melepas ruas tol yang telah mulai panen. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Kasih komen ya, apakah akan mengikuti jejak saya? Semangat sehat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa kasih komen agar channel Investor Level C selalu lebih berkualitas. Dan jangan lupa sharing agar teman-teman lainnya bisa mendapatkan manfaat dari channel Investor Level C. Terima kasih.